Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang membaca dan psikolinguistik. Membaca dan psikolinguistik. Membaca merupakan salah satu kemampuan berbahasa yang dimiliki manusia. Sebagai proses berbahasa, membaca menjadi kemampuan berbahasa yang muncul setelah manusia seperti anak-anak menguasai dua kemampuan sebelumnya, yaitu kemampuan mendengar dan berbicara. Dalam proses belajar ini diperlukan beberapa hal yang mendukung, diantaranya adalah kematangan kognitif seorang anak yang memungkinkan ia dapat membaca. A. Tahapan dalam membaca. 1. Tahap pemula. Tahapan ini merupakan tahap dasar karena mengubah manusia dari tidak bisa membaca hingga bisa membaca. Yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah 1. Keteraturan bentuk. 2. Pola gabungan huruf. Keteraturan bentuk terkait dengan kondisi psikologis dan neurologis. Dari segi psikologis, anak terlebih dahulu mengembangkan kemampuan kognitifnya sehingga dia telah dapat membedakan suatu bentuk yang lainnya. Dari segi neurologis, anak tidak mungkin mulai membaca sebelum neurologisnya memungkinkan. Ketika memperhatikan pola gabungan huruf, artinya nak mulai pada tahap pemahaman pada wilayah linguistik sebuah bahasa. Sebagai contoh, ketika anak-anak mulai memperhatikan penggabungan huruf, penyajian huruf P yang dikontraskan dengan huruf B seperti kata Inggris pet dan bed. Misalnya akan membuat anak mengambil kesimpulan mental bahwa perbedaan kedua huruf ini hanya terletak pada garis lurusnya saja. Keadaan demikian memerlukan peran pendidik untuk meluruskan penyerapan bentuk bahasa tepat bagi anak-anak. 2. Tahap lanjut. Proses membaca tahap lanjut menerapkan pemahaman makna dari bahan yang dibaca, meskipun ini tidak berarti bahwa pada tahap pemula tidak ada makna terkait. Pada tahap ini membaca didefinisikan sebagai suatu proses untuk menganalisis input yang berupa bahan tertulis dan menghasilkan output yang berupa pemahaman atas bahan pemahaman tersebut. Terdapat 4 syarat dalam tahap ini. Tahap pertama adalah tahap pemrosesan kata dan kalimat. Pada tahap ini, anak-anak mencoba untuk mengkaitkan makna kata yang satu dengan makna kata yang lainnya. Misalnya pada kata sapu tangan dan sapu lidi. Dapat terjadi anak dalam menempatkan dalam dua bentuk kata karena belum memahami hubungan makna antara satu kata dengan kata tersebut. Syarat yang kedua adalah kemampuan untuk memahami apa yang tersirat dalam bacaan. Segi eksplisit saja tidak cukup untuk memahami makna bacaan, seperti kalimat dalam iklan produk susu yang berbunyi, "Ini dulu baru itu." Di dalamnya tentu mengandung makna lain selain makna minum susu dulu baru orang yang akan menjadi kuat. Makna tersirat juga bisa membentuk makna susu daripada susu yang lainnya. Persyaratan lain adalah kemampuan untuk menangani ihwal yang baru. Waktu membaca, kita menemukan kata-kata yang pemakaiannya beberapa dari apa yang telah biasa kita dengar dan pakai sebelumnya. Misalnya, kata tajam yang biasanya digunakan untuk mengikuti kata pisau, tetapi ada pula kata tajam mengikuti kata-katanya. Arti di sini, seseorang anak perlu mempelajari pengguna kode bahasa seperti demikian. Metode pengajaran membaca. Yang pertama, model bottom up. Menurut model bottom up, membaca itu representasi fonologi dari tiap kata diramu dengan menerapkan aturan mengenai hubungan antara grafem dengan fonem. Contoh, dalam bahasa Inggris, grafem P yang berjajar dengan H akan memunculkan fonem F, seperti dalam kata pas ataupun. Hasil dari penjajaran ini kemudian diikuti oleh huruf bunyi yang lain, satu demi satu sehingga akhirnya terbentuk kata. Dari kata, kemudian ke frase, klausa, kalimat, dan sebagainya.
Landasan dasar untuk model bawah ke atas, yang juga disebut sebagai model berdasar konteks stimulus, adalah bahwa rekognisi kata tergantung terutama pada informasi yang ada pada kata itu, bukan pada konteksnya. Di samping itu, rekognisi terjadi secara diskrit, berhierarki, dan bertahap. Informasi yang ada pada satu tahap dimanfaatkan untuk membangun tahap berikutnya. Karena itulah, maka pada model tahap ini ada tahap sensori, tahap rekognisi, dan tahap interpretasi. Yang kedua, model top-down. Model top-down atau atas ke bawah, yang sering juga dinamakan model berdasar konteks, mengasumsikan bahwa informasi tentang konsep dapat secara langsung mempengaruhi caranya kata dipersepsi dan diinterpretasi. Informasi dari konteks itu menyangkut beberapa hal. Pertama, adanya pengetahuan yang sifatnya umum dan sifatnya khusus. Kedua, adanya pengetahuan mengenai kendala-kendala sintaktik maupun simantik. Kendala sintaktik universal, misalnya larangan untuk memindahkan unsur dari suatu anak kalimat ke induk kalimat. Seperti contoh, the man who bought our car is from Bandung menjadi who did the man buy our car is from Bandung. Kendala sintaktik yang lokal adalah keharusan untuk menghilangkan prefiks man pada kalimat pasif tipe pronominal. Selanjutnya, orang yang kamu manggil, tetapi orang yang kamu panggil. Ketiga, adanya pengetahuan mengenai kendala atau konvensi ortografik. Seorang pembaca harus tahu bahwa huruf Q itu selalu diikuti oleh huruf U, bahwa bagi orang Indonesia, gugus konsonan di akhir kata itu tidak ada, kecuali pada beberapa kata pinjaman seperti konteks dan kompleks. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.